Terima kasih Pak Eram selaku MC dan juga moderator pada sosialisasi beasiswa India tahun 2025. Atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Bapak Christian Soilait, pertama-tama menyampaikan limpah terima kasih kepada Pak Raffi dan tim, juga limpah terima kasih kepada Pak Eram yang selalu berinisiatif untuk membantu sosialisasi macam-macam beasiswa untuk adik-adik Papua. Jadi Pak Raffi apresiasi khusus untuk Pak Eram. Dia juga adalah salah satu penerima beasiswa LPDP Afirmasi Papua yang sedang menempuh pendidikan S2 di Surabaya. Dan ini langkah untuk orang Papua untuk pendidikan khusus atau dalam hal ini sekolah luar biasa. Itu jarang ada orang Papua dan beliau satu-satunya yang mungkin akan memberi contoh kepada yang lain bahwa memang kita butuh guru-guru untuk sekolah luar biasa yang selama ini pertumbuhannya semakin meningkat pada kebutuhan khusus tertentu. Dan berikut terima kasih kepada adik-adik, ada teman-teman, kolega yang mengambil bagian dalam sosialisasi ini. Kami atas nama tim menyampaikan permohonan maaf untuk waktu yang mungkin kita tidak mulai tepat waktu, tetapi tadi video-video itu menjadi bagian dari sosialisasi ini. Dan saya pikir adik-adik atau orang tua atau siapa yang berkenan hadir pada kesempatan ini, ya beasiswa di Indonesia ini beasiswanya banyak sekali. Dalam negeri banyak, luar negeri banyak, dan tergantung anak-anak kita sekalian bagaimana bisa mengkondisikan atau memilih beasiswa-beasiswa yang ada. Tentunya beasiswa itu kita raih atau kita mendaftar atau mengambil itu tidak serta-merta beasiswa atau mengikuti teman rame-rame, tidak. Tetapi tentunya berdasarkan tujuan, di mana antara lain yang biasanya kami sampaikan itu, yang pertama adalah bagaimana pribadi masing-masing anak-anak sekalian punya minat dan bakat, juga konektivitas dengan pendidikan di jenjang sebelumnya, yaitu SMA atau SMK. Nah, ini akan sangat membantu dalam memperlancar beasiswa-beasiswa ke depannya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal yang berikut, bagaimana anak-anak sekalian juga akan merancang dari bakat dan minat individu itu, kemudian mengkaitkan dengan kebutuhan daerah. Nah, ini penting sekali. Kemudian yang berikut, kalau sudah itu bagaimana juga mengkaitkan dengan pasar kerja atau setelah itu nanti kemana. Nah, ini juga harap untuk diperhatikan. Kemudian tujuan yang lain adalah ada juga hal-hal yang terkait dengan bagaimana saya akhirnya harus memilih beasiswa luar negeri. Apa ikut rame atau hanya karena biaya murah atau karena yang seperti yang saya sampaikan pertimbangan 3 tadi. Nah, ini menjadi perhatian dari masing-masing. Kemudian hal-hal yang lain, ya macam-macam beasiswa, dalam hal ini nanti kita berbicara beasiswa India akan lebih lengkapnya disampaikan oleh Pak Raffi. Kemudian mungkin terakhir adalah keuntungan bagaimana kita belajar di luar negeri. Pak Raffi yang saya hormati, saya punya pengalaman beasiswa itu ada 2 beasiswa yang pernah saya ikut. Jadi yang saya ringkas itu yang pertama adalah kalau luar negeri kita otomatis akan belajar bahasa Inggris. Itu sudah tentu, apalagi negara-negara yang penutur bahasanya itu 2 atau 3, terutama yang ada bahasa Inggrisnya. Nah, dulu tuh ada standar untuk kita harus memulai dengan bahasa Inggris, wajib pada standar bahasa akademik dan juga yang lain. Tapi sekarang negara-negara tertentu sudah bahasa itu menjadi sekian, tidak lagi menjadi urutan pertama untuk masuk meraih beasiswa. Kemudian hal yang lain itu kita menambah pengalaman pendidikan di luar negeri. Ya, setelah pulang bisa 2 atau 3 hal yang kita bisa lakukan. Bisa kita adaptasi, bisa juga kita adopsi, bisa juga gabungan dari keduanya.
Kemudian yang lain adalah bagaimana kita memperluas jaringan kerja atau pendidikan. Jadi bukan kita, yang umum saya lihat itu setelah kuliah di luar negeri, masuk ya diam diri dan tidak punya jaringan apa-apa. Tapi harapan kami adalah setelah dapat beasiswa di luar negeri, itu harus bangun jaringan. Jaringan ya jaringan yang positif, bukan jaringan yang negatif untuk yang tidak baik, tapi positif, jaringan pendidikan, jaringan kerja, bisnis, dan lain-lain. Yang kemudian ke luar negeri juga kami harap itu bisa belajar dari belajar bagaimana kita bisa ya, memiliki daya juang dan juga daya saing. Itu yang penting, itu beberapa modal yang harus selesai, kemudian kembali ke negara asal atau kabupaten atau provinsi. Nah, itu bisa memiliki hal-hal itu minimal. Nah, mungkin itu di pengantar ini, dan sekali lagi terima kasih kepada tim, dan selanjutnya saya kembalikan ke Pak Eram sesuai dengan jadwal yang tadi sudah dibacakan. Silakan sepenuhnya atur. Pak Soilat dan beberapa kepala dinas tadi berjanji untuk bergabung, tetapi mungkin karena hari libur, mungkin masih di luar dan seterusnya. Jadi kami tetap jalan sesuai dengan jadwal. Kalau pukul 17 atau 19 bisa kita akhiri. Kalau ada diskusinya panjang, nanti menyesuaikan. Demikian kurang lebihnya saya menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Raffi dan tim. Luar biasa ini Bapak bisa berpikir untuk tanah Papua. Yang saya dengar ini teman-teman Papua di tempatnya Pak Raffi itu lebih banyak orang-orang PNJ. Ya mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kami yang keriting kulit hitam ini bisa bergabung lagi di sana. Memang orang India tuh banyak kulit hitam, tapi ya rambutnya yang beda dengan ini. Mungkin potongan-potongan orang-orang Ambon kelihatannya di India. Terima kasih, saya kembalikan Pak Iram. Silakan lanjut, saya ikut monitor. Selamat sore. Ya, selamat sore juga. Terima kasih Pak Lawrence